Ya, halo teman-teman semuanya, dari Sabang sampai Merauke. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Amin. Jadi hari ini kita akan ngebahas berkaitan dengan sesuai judul ya. Tapi sebelum saya masuk ke pembahasan, berkaitan dengan alasan saya, kenapa setiap kali saya memberikan reaksi ke kreator-kreator negara tetangga, tidak pernah saya menampilkan foto ataupun video dari kreator tersebut. Karena di beberapa minggu yang lalu, saya ada memberikan reaksi berkaitan dengan kreator negara tetangga kita yang memposting ataupun mengupload video saya dan dijadikan reaksi. Dan kemudian diduga memberikan statement yang negatif terhadap TKI ataupun tenaga kerja Indonesia. Kemudian saya meresponlah membuat video dan di situ saya jelaskan berkaitan dengan apa yang dikatakan disampaikan oleh kreator dari negara tetangga itu sangat tidak benar. Dan di situ saya memberikan fakta-fakta yang ada. Bahkan video yang saya buat ya tidak ada yang mengambil video dari kreator negara tetangga tersebut. Hanya mengambil thumbnail ataupun foto sampul ya. Dan itu pun foto sampulnya ada foto saya juga. Nah, foto thumbnail tersebut saya jadikan sebagai alat untuk reaksi. Jadi saya cuma pakai foto thumbnailnya saja, tidak mengambil videonya ataupun fotonya dari kreator tersebut. Nah, setelah itu kreator dari negara tetangga ini meminta untuk take down video tersebut. Lah, dikiranya enak kan bikin video. Alasannya kenapa? Jadi kalau misalkan kamu mengkritik negara lain dan tidak mau dikritik, ya jangan kritik negara lain. Ketika kamu ngajak debat, terus kalah, ya jangan ngambek lah, terus meminta untuk take down video. Itu kan sama sekali nggak relevan gitu. Sedangkan saya sendiri, video saya diambil ya, sampai 50% untuk dijadikan reaksi. Tidak ada saya meminta untuk take down. Lah ini hanya foto thumbnail ataupun foto sampul saja, itu diminta untuk take down. Jadi itulah yang menjadi alasan saya, kenapa saya mereaksi video-video dari kreator negara tetangga. Saya tidak menampilkan foto ataupun videonya. Ya capek guys ketika nanti diminta take down, karena membuat video itu tidak mudah. Nah, selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan sesuai dengan judul. Nah, jadi masalah IQ itu masih menjadi perbincangan yang sangat hangat ya di sosial media. Bukan hanya di Asia Tenggara saja. Jadi, kreator-kreator dari negara lain masih sering membahas soal IQ. Kemudian ketika kita membahas soal IQ, masyarakat kita, baik itu dari pelajar, SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, dan juga untuk teman-teman semuanya yang dewasa, sudah pasti kita merasa minder kalau misalkan ditanya soal IQ. Dan itulah yang dijadikan konten dari kreator negara tetangga kita. Seperti kemarin ya, ada kreator dari negara tetangga yang membahas soal pendidikan ya, antara Indonesia dan juga Malaysia. Dan di situ dia ada menyampaikan bahwasanya untuk IQ negara kita itu di bawah 80. Dan dia juga ada membahas bahwasanya IQ di bawah 80 itu setara simpanse. Wah. Nah tentunya saya ulangi lagi, kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, jangan minder. Tidak perlu fokus ya dengan penetapan IQ ini. Saya sendiri lebih percaya dan juga setuju apa yang disampaikan oleh Wakil Menteri Pendidikan kita, yaitu Ibu Stella Christy. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kita hanya perlu fokus ya untuk memperbaiki. Jadi ketika masyarakat Indonesia ditetapkan IQ-nya itu di bawah 80, nah kita harus berlomba-lomba untuk mengejar supaya kita tidak menjadi bagian dari IQ di bawah 80 tersebut. Karena ketika masyarakat Indonesia sudah berlomba-lomba untuk mengejar tidak menjadi bagian dari IQ yang di bawah 80, otomatis untuk IQ kita itu akan meningkat. Jadi kita tidak perlu berfokus ya, bahwasanya IQ ini adalah takdir. Tidak. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini adalah memperbaiki sistem pendidikan kita. Itulah yang disampaikan oleh Ibu Stella Christy selaku Wakil Menteri Pendidikan. Nah, jadi apakah benar ya teman-teman semuanya? Pendidikan kita, pelajar kita, tidak ada yang berprestasi di luar negeri. Seolah-olah hanya negara tetangga saja untuk pelajarnya ataupun siswanya yang bisa berprestasi di luar negeri. Sedangkan kita sendiri ya sering melihat untuk anak-anak kita, pelajar kita, yang bisa menjuarai Olimpiade Fisika, Biologi, kemudian Kimia,
sosiologi, bahkan matematika. Nah, bagaimana beritanya guys? Penasaran kan untuk videonya? Langsung aja kita lihat videonya. Which has bagged the bronze medal at the 54th IPHO is Indonesia. Kaitlin Liana. From Indonesia, Ahmad Ayman Al-Ghifari. And from Armenia, Sergei Tadivosyan. From Netherlands, Niels van den Bosch. And from France, Nironi Milo. From Indonesia, Aryo Razak. And from Latvia, Lenard Losis. From the Czech, Andrea Slivova. I'll say this one. Go ahead. From Brazil, Fernando Garcia. And from Indonesia, James Adhimulia. From Slovenia, Filip Zvir. From Canada, Henry Lalman. Australia, Jerry Dugin. And from Czech, Jakub Kohan. From France, Perrin, Tunisia, Sultan El Shirazi. From Austria, Nicola Goetz. From Azerbaijan, Nihad Hajizada. And our next winner is Ulad Zisalu Karatuku. From Romania, Matei Gabriel Orsacesu. And from Turkmenistan again, Irin Akamira Do. Kita lihat berita ibu yang difabel meninggal dunia dikarenakan rumahnya kebakaran. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM mendedahkan sejumlah 122,000 murid darjah 1 di seluruh negara dikesan masih belum menguasai kemahiran 3M iaitu membaca, menulis dan mengira. Menterinya Fadlina Siddiq berkata KPM turut mengenal pasti seramai lebih 83,000 murid lain di peringkat sekolah rendah dan menengah tidak menguasai 3M menerusi program Anak Kita. Program itu jelas beliau diperkenalkan untuk menangani masalah keciciran pembelajaran di seluruh negara. Bagi peringkat keseluruhan yang telah pun kita kenal pasti melalui program Anak Kita yang baru kita lancarkan baru-baru ini, ada 83,000 lebih anak-anak seluruh negara yang akan terlibat dengan program Anak Kita ini, khususnya 3 dimensi lah, 3M, kemudian SPM dan juga keciciran, yang saya fikir nombor ataupun angka ini adalah
adalah sifatnya dinamik. Sebaik saja mereka menguasai melalui intervensi yang dibuat baik di peringkat negeri maupun di peringkat federal dan juga melalui program anak kita, nombor ini akan, ataupun angka-angka ini akan berubah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas hadir pada Majlis Pelancaran Program Tekad Reformasi Pendidikan Peringkat Negeri Selangor. Jadi buat teman-teman semuanya dari Sabang sampai Merauke, setelah kita menonton video tadi, tentunya untuk permasalahan pelajar, siswa, ataupun masalah pendidikan, itu semua negara pasti ada. Itu kita tidak dapat nafikan ya. Di Indonesia juga ada ya permasalahan murid ataupun siswa yang tidak bisa membaca. Walaupun memang tidak sebesar dari negara tetangga kita, sampai 122.000 orang yang tidak bisa membaca, tidak bisa memahami, membaca, menulis, dan itu disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dari Malaysia sendiri. Jadi bukan saya yang menyampaikan ya. Seperti yang kita lihat video tadi ya, dan juga disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dari Malaysia sendiri. Bahwasanya di Malaysia itu diduga ada 122.000 orang ya untuk anak SD yang tidak bisa memahami, membaca, dan juga menulis. Wah, ini tentunya sangat mengagetkan ya. Apalagi ini disampaikan oleh Kementerian Pendidikan dari Malaysia sendiri. Selain itu, ketika kita membahas ya berkaitan dengan IQ dan juga prestasi untuk pelajar ataupun siswa yang ada di Indonesia, itu jauh lebih unggul dibandingkan negara tetangga kita. Tapi ini berkaitan dengan perolehan medali Olimpiade. Baik itu Olimpiade Biologi, Olimpiade Fisika, Olimpiade Kimia, Olimpiade Sosiologi, Olimpiade Matematika. Kita jauh lebih unggul dibandingkan negara tetangga kita. Kita kalah dengan Singapura, kemudian juga ada Thailand, dan juga Vietnam. Tapi dengan negara tetangga kita lebih unggul dari segi prestasi, perolehan medali. Jadi dari semua olimpiade mata pelajaran, kita jauh lebih unggul. Nah tentunya inilah yang harus kita jadikan sebagai motivasi untuk pelajar-pelajar kita yang ada di Indonesia. Supaya bisa mengembangkan lagi kreativitas, semangat. Supaya kita bisa bersaing lebih tinggi lagi di Asia ataupun di dunia dalam hal perebutan olimpiade mata pelajaran. Karena sekali lagi kita tidak perlu fokus ya dengan stigma ataupun penetapan yang katanya IQ kita bawah rata-rata, di bawah 80. Kita harus fokus dengan pembuktian, dengan perbaikan. Jadi ketika kita menganggap bahwasanya IQ kita itu di bawah 80 dan kita menganggap bahwasanya itu takdir, itu tidak akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, gimana nih tanggapannya teman-teman berkaitan dengan ternyata prestasi dari pelajar kita, siswa kita itu jauh lebih unggul daripada negara tetangga kita. Dan selain itu, ternyata diduga menurut berita dari TV Malaysia dan juga menurut dari Kementerian Pendidikan Malaysia, ada sekitar 122.000 orang yang tidak bisa membaca. Wah, oke. Jangan lupa komen, baku hantam, dan cerot di kolom komentar. See you the next video. Bye-bye. Directed by Yulinuha Project. Thank you, Scheduler. Jangan lupa klik subscribe dan share kat dan semua ya.